Pagi yang cerah di Cikasur. Sedikit sejarah tentang Cikasur. Cikasur dulunya adalah sebuah lapangan udara di ketinggian 2.200 meter dari permukaan air laut. Adapun pengucapan Cikasur pada masyarakat lokal yang berada di lereng Gunung Argopuro adalah Sikasur. Nama Sikasur sendiri berasal dari dua kata, yakni siti dan kasur. Siti dalam bahasa Jawa kuno memiliki makna tanah, bisa juga berarti suatu tempat atau daerah. Sedangkan kata kasur berarti kasur atau tempat tidur yang empuk. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini kami sudah bangun, baru bangun ya pukul 6. Rasanya masih mengantuk juga sih karena tadi malam kami tidur pukul 10 malam, jadi karena capek jadi nggak bisa dokumentasi lebih lama atau sempat berburu. Dan suasana di Cikasur cukup sejuk, cukup cerah hari ini, dan sebentar lagi kami akan sarapan lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Rawa Embik ya. Nah, ini rupanya teman-teman lagi masak ini. Pagi semuanya, pagi. Sip. Oke, semuanya sudah bangun. Apa ini, Pak? Ini kerupuk udang ya. Oh ya, Pak, ini rencana nanti ini bagaimana ini? Rencana perjalanan ini? Kita coba tembak ke Sabana Lonceng. Langsung Sabana Lonceng. Itu terlalu jauh, Pak. Ya. Tapi menurut saya cukup nggak waktu ini? Yang penting kan kita berusaha. Iya. Nah, nanti situasi bagaimana ya bisa dihitungan nanti siang. Ya, Nah itu ya Rawambi. Rawambi ya, Pak ya. Langsung Rawambi aja nanti. Ibu Lian, dadah. Aduh. Pak Tio, bagaimana tidurnya Pak Tio? Enak. Enak Pak ya? Mari ini tak jambelayu gitu, Bang. So, ya, ya Pak, bener. Apa ini Pak Tio? Memasak sampah. Masak sampah. Iya. Kita jangan kotori gunung kita. Nyun tolong semuanya jangan membuang sampah sembarangan di gunung kita. Sampah plastik tidak akan hancur. 100 tahun lagi juga akan tetap di gunung. Ya, tidak bisa terurai ya Pak ya? Betul. Ini jadi Pak Tio berusaha untuk mengurai sampah-sampah yang ditinggalkan teman-teman pendaki ya. Karena sampah-sampah kami akan kami bawa turun. Kenapa? Iya. Karena sampah-sampah ini akan bertahan sampai 100 tahun lebih, itu tidak akan habis gitu. Kalau kita bawa turun juga akan mengotori yang di bawah, juga tidak akan diurus nanti. Jadi terpaksa kami bakar di sini. Iya. Nah, begitu ini. Tapi jangan sampai membakar hutan. Iya, jangan sampai membakar hutan Pak Tio, bener. Keren. Ini loh, jadi kita harus peduli juga tentang kebersihan yang ada di gunung. Iya. Jangan kotori gunung kita. Respect sama Pak Tio ini, sama paketnya juga ini loh. Hati-hati Pak, meledak Pak. Enggak. Makan besar. Makan besar ini. Ada Chefnya ada dua chef ini. bakso. Bakso. Kan orang Bali. Pak, bagaimana Pak? Sehat. Sehat. Kosong. Kosong.
Ini sarapan pagi sudah siap. Saatnya bagi kami untuk sarapan, lalu langsung melanjutkan perjalanan ke Cisentor dan juga ke Rawa Embi. Tapi enak loh, Pak. Ayam berapa? Campur Java omelet. Yang dilihat di belakang saya, inilah suasana sarapan pagi di Cikasur ya. Mantap sekali pokoknya. Makanya alam hijau itu selalu melakukan yang terbaik. Tahu spot-spot mana yang terbaik. Gak peduli itu kepanasan atau tidak. Kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Cisentor. Dan mungkin berakhir di Sabana Lonceng atau mungkin di Rawa Embi ya. Kami kurang tahu, jadi mengingat waktunya yang cukup siang, kami memulai perjalanan, jadi ada kemungkinan besar kami hanya sampai di Rawa Embi saja. Ini Cikasur dari kejauhan ya, dan bisa dilihat. Nah, ini ada bentuk kotak gitu ya. Konon itu adalah landasan terbang dulunya, katanya sih seperti itu. Dari tempat ini dulunya adalah bandara. Nah, saya kurang tahu benar atau tidaknya. Di sana itu tempat kami camp tadi ya. Jadi kami harus naik lagi ke bukit. Nah itu. Jadi mungkin setengah jam ya naiknya ya. Nah, bisa diperhatikan jalur ke Cisentor ya. Ini tanjakan menuju Cisentor. Dari 5 menit dari Cikasur. Ini jalurnya tertutup seperti ini. Sepuluh menit dari tempat camp, kami sudah tidak dihadapkan pada tanjakan lagi. Tapi ini jalurnya landai, terus banyak rumput-rumput di antara semak-semak gitu. Kayak berjalan di situ. Lumayan lah. Tuh. Ini jalannya seperti ini terus. Ini mulai terbuka. Nah, begini kondisinya. Oke, ini sabana di atasnya Cikasur ya. Saya tidak tahu itu apa namanya.
Nah, kami melewati ini untuk bisa menuju ke Cisentor. Nah, itu. Bu Lian dan Pak produsernya sudah di sana. Kita hirup oksigen. Mulai lanjut lagi ya Pak ya. Wah, kita masuk ke lorong semak-semak ini. Memang jalurnya seperti ini ya. Vegetasi lalu padang sabana, lalu kita masuk lagi ke vegetasi, lalu sabana lagi. Kapten Amerika ini kok ganti awakmu? Ini kami sudah tiba di sabana lagi ya. Bisa dilihat. Kami sudah berjalan sekitar 45 menit ya, dan sekarang sudah berada di ketinggian 2187 meter dari permukaan air laut. Ketinggian ini bisa dilihat kami sudah tiba di sabana lagi. Jadi memang ini ya kondisi jalur di Gunung Argopuro. Kami masuk vegetasi, keluar, lalu bertemu dengan sabana lagi. Dan seterusnya seperti itu. Ya, kalau orang yang suka sabana di sini mungkin seneng ya, tapi ada sebagian juga seperti saya rasanya bosan sekali lihat sabana terus. Soalnya panas, kulit saya nanti hitam ini. Bisa dilihat kami memasuki vegetasi lagi. Aduh, lalu mungkin keluar sabana lagi. Oh, tarik. Iya, coba aku nanti Udin tak selangir ya. Iya, seharusnya. Ini kami melewati semak-semak itu durasinya cukup panjang. Hampir 1 jam. Hampir 1 jam kami melewati semak-semak. Jalan di antara semak-semak. Belum ketemu sabana lagi kayaknya. Dan sebentar lagi kayaknya sudah sabana lagi. Ini perjalanan sudah 1 jam lebih. Jadi kemungkinan sebentar lagi sudah sampai di sabana. Tuh, mulai menanjak, dan seperti ini kondisi dari jalur menuju ke Cisentor ya. Banyak semak belukar dan juga ada bekas-bekas galian babi banyak sekali di sini. Tuh. Ini rawan tersesat karena harus benar teliti untuk mencari jalur di sini. Jalurnya tertutup, sebagian tertutup dan juga disamarkan oleh galian babi itu. Lihat. Terus mari ngono suster akeh. Emile ndi jenengan? Oke.
Akhirnya kami tiba di Sabana apa, Pak? Pandu. Ya, Sabana Pandu kah? Sabana Pandu. Ini Pak Tionya istirahat. Tuh. Dan di sana ada Gunung Semeru, tapi bukan Semeru yang di Malang. Tuh. Orang sini menyebutnya Semeru gitu aja. Oh, ini luas sekali. Dan kami harus segera turun menuju ke Cisentor. Oke, tadi sempat istirahat sejenak dan kemudian kami lanjut lagi perjalanan menuju ke Cisentor ya. Di sini di Sabana ini di ketinggian 2.200 meter dari permukaan air laut. Cukup tinggi dan jarak tempuhnya sekitar hampir 1,5 jam dari Cikasur. Bisa dilihat ya di belakang saya mungkin menjadi sabana terakhir sebelum kami menuruni lereng ya untuk menuju ke Cisentor. Yang membutuhkan waktu sekitar mungkin dari sini 1 jam, mungkin kurang lebih ya 1 jam. Kami mulai melintasi medan turunan ya. Jadi kami mulai menurun. Ini sudah pertanda kami dekat dengan Cisentor. Nah, di sini kami harus hati-hati karena kebanyakan di sini itu banyak duri-duri yang menyengat dan juga ada duri arbei ya. Ya, semacam ini jadinya. Tuh bunga arbei. Yang bisa dimakan sih sebenarnya kalau sudah besar. Kalau sudah masak, tapi ini belum masak. Dan bisa dilihat semak belukar dan medannya tertutup atau lintasannya tertutup ya. Jadi kami harus hati-hati ini. Kiri kanan juga banyak duri. Berpotensi menggores kulit ya. Maka karena itu kami menyarankan bagi teman-teman yang mau mendaki ke sini, gunakanlah kaos atau baju lengan panjang. Itu lebih aman untuk melindungi diri dari duri-duri penyengat dan juga duri buah beri itu ya. Dan perhatikan juga di sini banyak kayu yang melintang. Ini kondisi jalur menurun menuju ke Cisentor. Sumpah nyaris tidak terlihat jalurnya karena memang ditumbuhi oleh semak dan rerumputan ya. Harus ekstra hati-hati di sini. Ya. Itu dia Cisentor, bisa dilihat dari sini. Tuh ada sungai. Ada sungai kecil atau kali ya. Airnya sangat jernih. Dan suasananya mungkin teduh di sana ya. Kayaknya ada berubah ya, ada yang berubah dari Cisentor. Kita langsung turun saja. Wow, ini jalannya semakin tajam ke bawah ini. Turun tajam. Aduh.
Ini caranya. Tiba di Sungai Cisentor. Ya, ini dia. Ya, kayu bisa. Ya, hati-hati. Ah, dandangan Udin. Oke, sip, Jos. Ini dia. Kami tiba di shelter Cisentor ya. Di kota Cisentor. Tepat pukul 12.57. Ini Pak Cisentor itu apa artinya, Pak? Siapa yang ngasih nama ini, Pak? Oh, ini zaman dulu. Zaman dulu. Masih zaman perang itu. Oh, zaman perang sudah dikasih nama Cisentor ya? Ini ada tor-tornya. Ya. Oh, tumis selada airnya. Karangan dong birang itu. 3,5 jam ya untuk bisa sampai di Cisentor. Jadi perjalanan kami cukup lama tadi dan sempat juga istirahat di mana tadi di Sabana Pandu katanya. Saya kurang tahu itu namanya benar atau tidak. Tapi ya dari Sabana Pandu menuju ke sini itu luar biasa ya. Kita disuguhi oleh beberapa medan yang sedikit rumit ya. Antara masuk ke vegetasi lalu keluar sabana lagi, nanjak dan turun ya, luar biasa itu dipermainkan. Dan yang paling parah ketika kami menuruni untuk menuju ke Cikasur itu medan turun itu, dan itu benar-benar masih tertutup jalurnya. Karena memang sudah lama memang jarang ada pendaki ke sini ya pasca corona dan juga setelah status Argopuro itu ditutup untuk konservasi. Jadi jalan-jalan itu masih tutup dan juga banyak juga duri-duri, lubang-lubang yang masih membuat kami jebak di situ. Saya sendiri hampir jatuh tadi 2 kali karena masuk lubang dan itu sakitnya minta ampun juga. Nah, memang turunan dari atas menuju ke Cisentor ini cukup tajam. Luar biasa dan puji Tuhan akhirnya kami sudah sampai di sini dan kami akan melakukan makan siang sekarang. Kamu ngambil akhirnya aja. Pak kurang Pak. Pak kurang godok gimana enak? Enak. Ya nanti ada udin Pak. Ambilnya 3 kalinya itu. Ya nanti Siap. Ini sudah habis Pak sayurnya. Di Rombi masih banyak Pak, lada. Ini masih ada nggak? ada. Ya nanti Rawambi. Dari Cisentor ini kami lanjut lagi menuju ke Rawa Embik ya. Dan seperti yang dilihat di jalur ini, kami harus masuk ke vegetasi semak-semak seperti itu. Sampai ke atas bukit itu ya. Jadi semak-semak. Jadi kami tidak akan mengambil dokumentasi jalannya. Karena memang jalannya seperti biasa, semak-semak saja. Tidak ada yang menarik sebenarnya. Dia cuma itu, semak belukar gitu ya. Dan sampai nanti di ujung puncak itu, di puncak di atas sana. Nah itu. Jadi semua semak-semak. Oke. Seperti ini jalur menuju ke Rawa Embik ya. Semak-semak belukar dan
hampir tertutup semua. Bisa dilihat jalurnya nyaris tidak terlihat kan. Dan ini tanjakan terus teman-teman. Gila ini. Lebih banyak tanjakannya daripada turunannya. Apalagi bonusannya. Aduh. Dari sini kita bisa melihat jalur yang sudah kami lewati ya. Jadi ya. Dari Cisentor menuju ke Rawambi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 3,5 jam ya. Aduh, mudah-mudahan kami bisa lebih cepat dari itu. Bisa dilihat teman-teman, ini rumputnya panjang-panjang ya. Jadi hampir tingginya itu mencapai seukuran dengan tinggi badan saya. Aduh, semak-semaknya. Tuh, seperti ini teman-teman. Lihat. Bayangkan. Tingginya sekian loh. Kita nggak bisa mengawasi satu sama lain. Makanya kalau kesini itu ya siap hati. Pukul 4. Matahari sudah bersembunyi di balik bukit ya. Dan kondisi agak sedikit gelap di sini. Jadi kami harus cepat-cepat sampai di Rawambi. Dikhawatirkan nanti kami di sana semakin gelap. Semakin gelap otomatis semakin dingin. Nah, itu yang saya khawatirkan. Sedangkan di jalur ini teman-teman perlu hati-hati ya. Banyak jalur-jalur yang dirusak babi dan terlihat membingungkan. Tadi kami sempat salah jalur tadi kami. Jadi untung aja kami sadar lalu kembali lagi. Jadi hati-hati pokoknya. Matahari sudah tenggelam ya. Maksudnya bersembunyi di balik bukit. Ini kita harus sampai, cepat-cepat sampai. Ini kami harus cepat-cepat sampai di sana. Bener-bener hutan. Legend ini hutannya. Setengah jam lagi. Masih setengah jam lagi, Bu. Setengah jam lagi nyampe. Ini selesai ini tanjakan ini terus turun udah kelihatan daerah Rawambi. Oke. Oke, sip. Ini kami bertemu Sabana lagi ya. Dan katanya Bapak porternya sebentar lagi kami sampai di Rawambi. Kurang mungkin setengah jam lagi atau mungkin lebih. Anggap saja 1 jam. Dan bisa dilihat ya. Di sini tanahnya semakin parah. Ulah para babi hutan, lihat. Oh, parah sekali. Saya jadi penasaran itu kalau malam itu bikin saya sergap babinya. Akhirnya sampai juga Ibu, jam 4:30. 4:30. Berapa tadi Bu berarti? Berapa jam? Jadi jam berapa? Jam 4. Jam 4 tadi ya? Oh tadi nggak mungkin lah jam 4. Jam berapa? Pasti. Berangkatnya tadi dari Cisentor. Oh jam 3 kurang seperempat. Jam 3 kurang seperempat ya, 3, 4. 1 jam setengah? Serius Bu? Keren sekali, 1 jam setengah ke Rawambi ya ternyata ya. Cepat sekali ini bulian ternyata ya. Hah? Langsung aja punya sana juga nggak apa-apa nanti. Oke, ini kami mempersiapkan tenda ya. Jadi sebelum langsung
Udah di Rawambi. Ini malam di Rawambi ya. Kami malam di Rawambi. Ketinggian saat ini mencapai 2.500 meter dari permukaan air laut. Nah, ini kami sudah mempersiapkan makan malam ya. Ini. Oh, lancar. Ya? Nanti aja, Pak. Enggak apa-apa. 4 hari 3 malam ya. 4 ini wes tidur di hotel. Telur dadar sosis. Nih, lihat. Oh, mantap Pak, telur dadar sosis. Menu spesial malam ini ya, telur dadar sosis. Malam ini kami menghangatkan diri di antara api unggun ya bersama Pak Puryadi, ini salah satu porter kami ya. Dan luar biasa beliau ini kuat sekali. Memang menguasai medan di Argopuro ini. Oh, untuk Bayamudin. Udin, dia boleh mangan Din. Udin, oh, itu cerita Din. Oh, ya. Pak Benny protes, Pak Benny. Pak Benny idealis ya. Langsung nggak boleh minum-minum di puncak, nggak boleh. Ini kami baru bangun pukul 6 pagi ya. Dan suhu di sini nyaris sampai 10 derajat Celcius, yang paling dingin di sini. Dan mungkin kami akan pergi nanti pukul 8 atau pukul 7 lah. Ini masih belum siap-siap semuanya. Kami telat bangun karena memang cuaca suhunya di sini cukup dingin.
kembali lagi. Ya lebih baik tak kena. Mau kita liburan kan, ini kita datang itu sudah siap. Kan, nah kalau gitu ya. Rasanya kok kurang mine, kurang segone iki. Ini kami mulai sarapan dulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Argopuro. Jadi kami mengisi nutrisi dengan menu yang sangat spesial hari ini. Nah, seperti ini menunya, luar biasa bagus. Ada tempe, ada pakis, ada apa? Ada selada air, campur mie juga, ada telur sosis dan juga ada kerupuk. Dan ini modal kami untuk bisa mencapai Puncak Argopuro ya, yang membutuhkan waktu sekitar dari sini yang mungkin membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam. Kemudian kami harus turun menuju ke Danau Taman Hidup yang membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam. Jadi itu perjalanan yang sangat berat sekali bagi kami ya. Dan mudah-mudahan nanti kami bisa sampai di sana sebelum malam ya. Jadi kami akan sarapan dulu. Sekarang kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sabana Lonceng ya. Dan saat ini pukul 8:30 kami memulai perjalanan. Oke. Ini saya dan Bulian berangkat dulu ya. Dan yang lain masih di belakang kan beres-beres. Nanti pasti mereka akan menyusul ya, tapi kami jalannya pelan-pelan gitu, menyesuaikan langkah dulu karena memang kalau waktu pagi kita berjalan cepat pada awalnya nanti khawatir di pertengah perjalanan kita akan kelelahan. Jadi kami sengaja pelan-pelan melakukan pemanasan dulu karena jalurnya juga lumayan menanjak sebenarnya, walaupun tidak terlalu ikal tapi lumayan lah. Jalur dari tempat kami camp langsung menanjak ya. Sama sih, masih dibuat bingung oleh aktivitas babi-babi. Sekarang hari Senin. Perjalanan kami dari Rawa Embi menuju ke Sabana Lonceng. Sabana Lonceng. Dimulai start jam 8:30. Tadi malam tidurnya bagaimana, Bu? Nggak nyaman. Mengkhawatirkan teman-teman ya. Kedinginan. Ya emang dalam untuk mendaki yang paling penting itu adalah tidur, itu nomor 1. Kalau ketika kita tidurnya kurang nyaman, sudah dipastikan kita akan kelelahan. Ya, dan yang kedua adalah makan. Kalau nutrisinya tidak cukup, jelaslah kita juga akan kewalahan juga ini. Ya, seperti ini. Oke, setelah berjalan 5 menit dari tempat camp, ini kami sudah tiba di area padang rumput atau sabana ya. Ya, tidak terlalu luas memang, tapi pemandangannya cukup luar biasa bagus. Tapi pandangan seperti ini di Gunung Argopuro itu sudah biasa, teman-teman. Jadi memang banyak sekali pemandangan seperti ini. Sepuluh menit dari berjalan dari area camp, ini kami mulai masuk ke vegetasi semak-semak lagi ya.
Tapi jalannya cukup datar sih sebenarnya, tidak terlalu menanjak. "15 menit dari tempat camp tadi kami berjalan. Di sini kami dihadapkan pada tanjakan. Kalau yang ini cukup lumayan sih tanjakannya. Di samping itu masih terdapat banyak semak belukar gitu. Ini Argopuro teman-teman. Oh, seperti ini tanjakannya. Setelah melalui tanjakan, ini kami mulai berjalan di lintasan yang datar ya. Kiri kanan banyak sekali bunga edelweiss di sini. Tinggi-tinggi, aduh, tinggi-tinggi sekali bunga-bunga edelweiss di sini ya. Ini kesulitan kami ya. Rintangan. Memang di sepanjang jalur menuju ke puncak ini banyak sekali pohon-pohon tumbang. Jadi kita harus berhati-hati juga sebenarnya. Aduh. Hati-hati Bu, itu licin. Oke, good. Siap, itu dia. Oh, keren sekali teman-teman. Ini kami tiba di kebun edelweiss ya. Dan bisa dilihat ini hampir semua keseluruhan dari kawasan ini ditumbuhi oleh bunga edelweiss atau Anaphalis javanica. Bisa dilihat ini. Tuh, indah sekali teman-teman. Edelweiss. Kita jumpai teman-teman, mungkin ada sebagian teman kita yang tidak tahu bahwa edelweiss ada yang tingginya 2,5 meter sampai 3 meter. Mungkin di sini habitatnya edelweiss. Ini saya sudah tiba di persimpangan ya untuk menuju ke puncak Argopuro dan Rengganis. Yang ke sana ingin kembali ke Gunung Semeru. Ada orang sini menyebutnya Gunung Semeru, bukan Semeru Malang ya. Dan waktu masih menunjukkan pukul 9.19 dan kami sudah 1 jam berjalan dari bawah tadi. Dan mudah-mudahan nanti kami sudah tiba di sana nggak sampai jam 10 ya. Karena kalau jam 10 nanti turunnya itu membutuhkan waktu yang lama dan itu sangat mengkhawatirkan kalau kami sampai di Danau Taman Hidup itu maghrib. Matahari sudah tenggelam. Karena kami akan berjalan di hutan lumut yang berpotensi di situ banyak binatang liarnya yang menakutkan juga gitu. Jadi kami harus cepat-cepat naik lalu turun langsung menuju ke Danau Taman Hidup sebelum gelap nanti. Kami melanjutkan lagi dan kayaknya sebentar lagi kami sudah tiba ya. Mungkin kurang 25 menit lagi kami sudah tiba di Sabana Lonceng ya. Karena Gunung Argopuronya atau Gunung Puncak Rengganisnya sudah terlihat dari sini sebenarnya. Ini pelan-pelan saja di sini. Karena jalannya agak tertutup seperti ini teman-teman ya. Kita harus benar-benar fokus memilih jalan. Saya tidak tahu ada lubang atau galian bekas galian babi atau apa itu. Apalagi seperti ini ya, banyak pohon belintang seperti ini. Ini rawan tersandung ini. Oke. Bisa dilihat, itu dia puncak Rengganis ya. Puncak Rengganis itu bisa dilihat dari sini. Sebentar kami akan ke sana. Masih kurang beberapa menit lagi sebenarnya.
Sebentar lagi mungkin nanjak ini cuma 15 menit lah. Setelah itu kita sampai di Sabana Lonceng. Kita istirahat 2 menit. Itu sudah disusul sama Pak Tio itu. Oh iya. Ya. Pak itu Pak, bukan milik saya kayaknya itu. Ada satu berdiri, nggak jalan. Oh, itu bawa apa itu Pak? Ya ini Aquanya. untuk bersihin sampah. Oke. Ya apa kena? Itu. Ini betul ya? Bukan? Oke, nampaknya di depan sudah sampai Sabana kami. Oke, tibalah kami di Sabana Lonceng ya. Di Sabana Lonceng masih ke sana. Masih ke sana Sabana. Masih di atas sana, tapi ini sudah masuk area ya. Nah, di sini kami nunggu yang lainnya. Nah, ini kami tiba di Sabana, di area Sabana Lonceng ya. Tapi kami harus terus menuju ke arah selatan ini untuk bisa sampai di titik untuk melakukan pendakian menuju ke puncak Rengganis. Sekarang saya berjalan menuju ke area puncak area Sabana Lonceng ya, yang mungkin dari sini hanya sekitar 5 menitan. Bukan. Bapak di sini sendirian. Nah, ini dia teman-teman, Sabana Lonceng itu kondisinya seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa melihat puncak-puncak tertinggi di Pegunungan Hiang ini ya. Oke. Itu ke jalur puncak Rengganis ya, yang vulkano. Dan kalau ini itu ke puncak Argopuro dan ke puncak Hiang, atau nama itu di situ nanti ada arca ya nanti. Nah, di situ. Jadi kami akan mengunjungi puncak Rengganis dulu, kemudian langsung menuju ke puncak Argopuro, lalu melanjutkan lagi perjalanan menuju ke puncak Hiang. Jadi kami sementara istirahat di sini dulu beberapa menit sambil menunggu yang lainnya datang. Wah, ternyata beliau saling. Saya aslinya porter. Oh, Lama libur. lama libur ya. Gara-gara corona. Waduh. Ini juga baru kali ini Bapak. Iya corona berakhir. Oh.
Itu di sini tadi di tanjakan jatuh tak ketemu. Ari ana? Hasilnya ini punya saya ada mentol gitu. Ya. Bapak pikul gini. Enggak, saya pakai kalau ini enggak bisa karier. Oh, karier? Enggak bisa saya mikul. Enggak bisa. Alam jati loh. Lama enggak trek panjang. Nyaman gedung nyaman. Dari Malang dah kok whisky. Banyak aja. Dari Malang. Dari Malang mana? Oh, Pasuruan. Oh, Pasuruan tetangga. Oke, terus. Iya. Ya untuk dokumentasi ya. Matching titik, Pak. Iya. Persiapan Gini. Rengganis dari Rawambe ke Rengganis. Iya. Apa? Nggak usah, Bu. Panas ini. Kami mulai berangkat menuju ke puncak Rengganis ya, yang membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 15-30 menit. Dari Sabana Lonceng samit ke Dewi Rengganis, puncak Rengganis. Perkiraan 15 menit saja. Mantap, Pak. Ada Rossi di gunung. The dokter. Trek menuju ke puncak Rengganis ini memang tidak terlalu menanjak ya seperti jalur-jalur sebelumnya, tapi ya lumayan juga gitu, cukup menguras tenaga juga sebenarnya. Dan seperti ini kondisinya, berbatu ya, sedikit berbatu. Dan beruntungnya masih banyak pohon pinus, jadi agak teduh gitu, tidak terlalu panas. Oh, ini dia. Kami tiba di Taman Rengganis ya, dan dari sini puncaknya bisa terlihat itu di sana. So, dan lihat sentiginya banyak, merah-merah juga nih sentigi-sentiginya. Edelweissnya juga masih banyak di sini teman-teman. Itu dia puncak Rengganis masih terlihat.
Yuk terus. Lanjut terus, lanjut. Oke. Oke, kami mulai masuk dan oh Tuhan, ini dia, kami tiba di kaki puncak Rengganis ya, tapi masih jauh ke sana. Dan sebelum ke puncak Rengganis, ini dia puncaknya. Oke. Pamit basi. Nun sewu. Puncak Rengganis. Ini di puncak Rengganis ya. Beginilah kondisi, orang ritual banyak di sini. Banyak sekali cantiki. Bisa melestarikan seluruh masyarakat, kebudayaan, sejarah, dan cinta kasih, agama, sosial, ras, maupun bantu Presiden kita Jokowi. Ayo rek ngono udin foto sik. Waduh, kasur. Gantian. Sampean sik on. Enggak, udin. Inilah detik-detik Udin Cikasur mencapai puncak Rengganis. Ya, di mana ini, Din? Di puncak Rengganis, Pak. Rengganis ya? Oh, bisa dilihat ini. Ayo, Din, actionnya, Din, di foto ini. Oh, Udin Cikasur. Loh, alah. Menunggu berjalan selama berapa jam tadi? 5 jam dari tempat camp ya, Rawambi. Ini kami sudah tiba di puncak Rengganis. Oh, tos dulu, tos. Oke. Puncak Rengganis, tos. Oh, top. Kita foto bersama, foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Selamat siang, sekarang pukul setengah 12 ya. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 4 jam, akhirnya kami tiba di puncak Rengganis ya. Di puncak Rengganis ini kami di sini bisa melihat puncak Argopuro dan juga puncak Hyang yang berada di belakang saya, bisa dilihat di sana ya. Dan luar biasa bagus sebenarnya. Tapi puncak-puncaknya tidak seperti Gunung Strato ya. Jadi di sini lebih didominasi oleh pohon-pohon pinus. Jadi ya seperti itu ya. Dan di bawah sana nanti itu ada semacam peninggalan purbakala yang masuk dalam cagar budaya Pegunungan Hyang, yakni Candi Rengganis. Dewi Rengganis merupakan gambaran dari kecantikan Pegunungan Hyang atau Gunung Argopuro ini. Karena memang kecantikan Gunung Argopuro itu bisa digambarkan sebagai seorang dewi. Itulah kenapa Gunung Argopuro disebut juga sebagai gunungnya para dewi. Itu dia. Dan bisa dilihat di sana
Dan di belakang saya tepat ini adalah jurang ya, luar biasa, jurangnya terlalu dalam. Dan saya tidak berani sebenarnya terlalu dekat dengan, terlalu minggir atau terlalu mengarah ke pinggir untuk melihat pemandangan di bawah. Jadi saya cukup di sini saja. Dan sampai di sini nanti kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Argopuro. Setelah itu kami akan terus menuju ke Puncak Hyang. Setelah itu turun ke Taman Hidup yang membutuhkan waktu sekitar 5 jam perjalanan, dan itu luar biasa berat menurut saya. Karena memang dari Puncak Hyang menuju ke Danau Taman Hidup itu jalannya nanti vertikal, karena sebelumnya saya pernah ke sini. Jadi saya tahu persis tentang jalur-jalur di pegunungan Hyang ini. Dan sekarang saya akan kembali ke Sabana Lonceng untuk mendaki ke Puncak Argopuro dan Puncak Hyang. Let's go. Kami akan jalan-jalan sebentar dari Puncak Rengganis. Di sebelah barat bisa kita lihat ada semacam pagar tembok ya. Dan di sini ini dipercaya sebagai candi juga, yang digolongkan sebagai Dharma Karsan di Pegunungan Rengganis ini. Dan batu-batu yang digunakan masih tetap sama, batu pegunungan vulkano, tapi lebih ke arah batu andesit, bisa dilihat di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya aktivitas spiritual di Puncak Rengganis ini pada zaman dulu ya. Namun mungkin karena memang status Gunung Rengganis waktu itu masih aktif, akhirnya ditinggalkan begitu. Dan kita lihat lagi di sana, mungkin masih banyak pegunung bekas-bekasnya gitu. Dan yang paling menarik, dengan apa para pertapa melekatkan batu-batu andesit ini untuk bisa menjadi pagar seperti ini. Itulah yang menarik zaman dulu itu ya. Nah, sekarang kami akan turun dan melihat dan mendokumentasikan secara detail tentang Dharma Karsan Prasista Sabha yang ada di Pegunungan Rengganis ini, teman-teman. Yuk. Kalau lewat sini diperhatikan ya, jalannya itu lumayan. Karena rapuh dan keras, juga tajam batunya. Bisa dilihat seperti ini. Oke. Hai. Ini dia penampakan situs Dharma Karsan yang ada di sekitaran Puncak Rengganis ya. Di sini bisa dilihat. Nah, seperti inilah candi-candinya. Alah, bukan candi ya, situs ya. Karena tidak, kalau saya katakan candi, ini tidak bisa dikatakan, soalnya bentuknya masih belum sempurna ya. Dan itu ada pagar yang memang dibuat oleh batu, tapi luar biasa loh ya. Luar biasanya bagaimana mereka menyusun batu-batu besar ini di sini gitu. Ya. Atau ini mungkin kalau ini terbentuk secara alami, saya kira tidaklah. Karena kalau dilihat dari tataan teksturnya itu benar-benar rapi, dan ini saya yakin ada orang yang membuatnya ya. Dan di tengah-tengah situ ada makam. Saya rasa itu bukan makam yang sebenarnya ya. Mungkin masyarakat sini yang menganggap itu sebagai makam. Saya juga nggak tahu persis sebenarnya. Oke. Jadi itu dia penjelasan tentang situs Dharma Karsan yang ada di Puncak Rengganis. Dan sekarang kami akan kembali menuju ke Sabana Lonceng ya, untuk mendaki ke Gunung Argopuronya. Nah, kalau ingin teman-teman ingin tahu tentang jelas tentang candi-candi ini, silahkan datang sendiri ya. Kawannya mana? Kok kita berapi ini ya? Akhirnya kami tiba kembali di Sabana Lonceng. Oke, ini saya sendiri mau mendaki Gunung Argopuro ya. Kebetulan yang lain sudah berangkat duluan, jadi saya akan tertidur tadi. Karena memang saya sakit kepala, jadi tertidur sejenak. Karena tadi malam saya nggak bisa tidur ya, jadi kurang tidur. Dan sekarang saya akan mulai mendaki gunung yang kedua, yaitu Gunung Argopuro ya.
Nampaknya saya harus menyusup ke pinus-pinus ya. Oh, ini dia jalurnya. Sempit jalurnya, sempit. Tuh, sempit jalurnya. Terus menanjak. Oke. Memang berat ya dulu ya. Tanjakannya luar biasa berat. Di samping itu kanan kiri kami itu semua terhalang oleh ranting-ranting pohon pinus. Agak merepotkan sebenarnya sih. Keuntungannya sih agak sedikit teduh, tapi tetap saja kerasa kepanasan. Mau menunduk, mau kecantol kepalanya nanti. Ngajar dia, golek momen kecantol kepala. Lebihnya neng tasnya Udin ya? Iya kayak Pak. Betul enten. Oh. Ini tanjakannya super teman-teman. Gila ini. Repot juga banyak pohon tumbang. Trap ini. Ini kalau perempuannya nggak legend nggak mungkin bisa ini naik sini. Ya. Saya naik 5-10 langkah berhenti. Ini saya sudah berada di ketinggian 2.883 meter dari permukaan air laut dan hampir sampai di puncak Argopuro. Luar biasa teman-teman, dari Sabana Lonceng menuju ke puncak Argopuro itu kami harus melalui medan yang sangat menantang sekali, yang melelahkan juga. Ini terus ada tanjakan tanpa turunan, gila ini. Ya itulah bendera. Dataran tertinggi pegunungan yang Puncak Argopuro. Hari ketiga baru sampai. Dan akhirnya setelah 3 hari melakukan perjalanan dari Baderan, kami tiba di puncak Argopuro. Seperti biasa Bu, selamat sudah mendaki gunung tertinggi Bu ya. Tanjakannya aja Pak Ye. Tanjakannya luar biasa tanjakannya. Selamat Pak Tio, sudah sampai. Terima kasih. Puncak Pak. Ya. Selamat Pak. Pak Hafiz ya. Aduh. Satu tim kita semuanya. Jalan. Good job, kerja bagus. Oke. Aduh. Dan inilah puncak tertinggi di Pegunungan Hiang, Puncak Argopuro dengan ketinggian 3088 meter dari permukaan air laut. Seperti namanya, Argo yang berarti gunung, Puro yang berarti candi. Argopuro merupakan gunung candi yang memang banyak peninggalan situs budaya di sini. Dan bisa dilihat teman-teman, di sini ada area datar yang bisa buat camp bagi teman-teman yang ingin membuat camp di sini. Tapi di sana banyak lubang bekas galian babi. Saya pikir saya tidak merekomendasikan untuk itu daripada tadi nanti malam diseruduk babi ya. Dan kebetulan cuaca di sini kurang bagus di bawah, jadi kami tidak bisa melihat pemandangan di bawah gunung ya.
Ya. Area ini puncaknya tidak lebih dari beberapa meter saja ya, seperti dilihat di sini. Tidak cukup luas. Ya. Dan oke. Tuh, lihat. Kalau ini dari ke timur, ini arah menuju ke Puncak Hyang ya, yang membutuhkan waktu sekitar 5 menit dari Puncak Argopuro. Argopuro. Oke Pak Tio, bagaimana perjalanan dari kemarin sampai sekarang ini? Perjalanan panjang tapi menyenangkan. Banyak savana. Banyak savana Pak ya. Sini alamnya bagus. Ya. Oh iya Pak, itu bajunya bagus sekali Pak. Kalau boleh tahu itu apa maknanya itu Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. The Doctor menyalip di tikungan. Wih, keren sekali ya The Doctor ya. 46, wah keren sekali. Jadi kebetulan saya juga penggemar Valentino Rossi nih Pak. Saya penggemar beratnya itu Pak. Keren sampai di Argopuro. Beliau akan lihat ini dan bangga ini sampai di Argopuro ini. Dan mudah-mudahan nanti akan mendaki bersama alam hijau ini teman-teman ini. Terima kasih untuk alam hijau bisa mengantar kita kemari. Terima kasih juga kepada Yang Kuasa sudah memberikan alam cuaca yang sangat bagus. Yes, terima kasih juga Pak Tio. Keren. Nah, ini kami istirahat dulu sebelum kami turun melanjutkan perjalanan turun menuju ke Danau Taman Hidup ya. Luar biasa, melelahkan sekali ya. Selama 3 hari kami dihadapkan pada lintasan yang menanjak turun sabana dan melalui vegetasi yang rumit. Nah, ini semua lihat bekas-bekas luka akibat gesekan dari daun-daunan. Ya Pak, menurut sampean ini mana yang paling tersulit di jalur Argopuro ini Pak? Menurut sampean itu ya Pak? Hari kedua kemarin ya, dari Cikasur ke Rawambi itu. Cikasur ke Rawambi ya. Kalau Pak Tio, mana yang kesulitan yang paling menurut Pak Tio jalur yang paling sulit dihadapi di jalur Baderan ke Puncak Argopuro ini Pak? Saya mengalir saja. Mengalir saja ya. Ya kalau saya lihat memang Pak Tio sepertinya tanpa mengalami kesulitan sampai duluan gitu kan. Tapi ya luar biasa Pak. Pak Tio masih diberi kesehatan dan kita semua bisa sampai di Puncak Argopuro ini teman-teman ya. M3 selesai dari Puncak Argopuro, kami lanjut lagi menuju ke Puncak Hyang ya, yang berjarak sekitar mungkin ya 15 menit lah katanya. 5 menit ya menurut saya. Ternyata jalan menuju ke Puncak Hyang itu lumayan terjal loh. Bisa lihat kondisinya berbatu semuanya. Puncak Hyang ya, ke Puncak Hyang. Sumali monitor jawab. Ini dia jalur menuju ke Puncak Hyang. Luar biasa ini. Bebatuan. Nah itu dia. Dan jalan mulai landai ya.
Oh, penuh batu. Kanan kiri bisa diperhatikan jurang. Jalanan menuju ke Puncak Hyang ya, bisa dilihat di sini. Saya melihat sesuatu yang mungkin mirip situs gitu ya, mirip candi gitu ya. Tapi saya tidak tahu apakah benar ini bekas situs atau bukan. Nah, bisa dilihat. Nah, kita lewatin saja ya. Kami langsung nanjak. Jalurnya berumput. Oke, tiba juga di Puncak Hyang ya. Ini puncaknya sih bukan puncak tertinggi, tapi kami juga akan melewatinya juga. Puncak Hyang. Ini di sini Pak, betul apa? Ayo. Ya, bisa dilihat ini ada apa relief patung ya, patung peninggalan zaman dulu ya. Dan kepalanya hilang. Seperti orang gitu, seperti bertapa atau candrakala atau apa itu. Dan di sana puncak Hyangnya di sana. Puas dari Puncak Hyang, di Puncak Hyang ini kami langsung kembali menuju ke Bremi ya, tepatnya kami akan bermalam di Danau Taman Hidup. Ya, ini kami turun dan melewati percabangan-percabangan yang sangat hard jalurnya, atau tidak keras ya. Bisa dilihat agak sedikit mengerikan memang. Di samping kanan kami sedang terjadi kabut, dan di samping kiri itu masih cerah ya. Nah, ini. Kaki puncak Gunung Hyang ini ada tulisan Taman Hidup, Base Camp, dan Bremi. Arah menunjukkan ke arah selatan ya. Jadi kami akan pergi ke selatan, menuruni bukit, mulai menuruni puncak ini. Dan di sini perlu hati-hati teman-teman ya. Selain jalannya sempit juga bersemak, gitu lah. Kami harus hati-hati, ekstra hati-hati di sini. Oke. Dan 15 menit dari puncak teman-teman, ini ada rembesan air ya. Ini kalau musim kemarau ada tak Pak? Banjir musim kemarau? Ada.
Airnya ada? Banyak. Musim Oh. kemarau, musim panas, musim panas. Ya musim panas, Pak. Ada habis. Oh, kalau musim panas baru tidak ada dulur ya. Kalau musim kemarau Habis ini lah. hampir habis ya. Jadi tidak bisa diandalkan di sini. Mungkin di bawah itu masih ada nanti. Parah. Lebih parah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kondisi dari jalur turun menuruni puncak Hyang ya. Memang seperti ini, lihat. Tuh. Jadi, oh tuh Hulian sudah menguasai medan. Jadi rintangan semacam itu sudah Biasa. iya biasa gitu. Ya. Dan lihat turunannya sangat tajam teman-temannya. Kalau di sini perlu hati-hati sangat sekali. Saya rekomendasikan untuk menggunakan trek pull sebagai alat bantu untuk menahan diri ya. Nah. Dari tadi saya juga hampir terjatuh gitu loh, terjungkal ke depan, tapi puji Tuhan alhamdulillah saya bisa mengatasi itu dan mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi gitu. Memang berat jalannya. Gila jalurnya, jalurnya luar biasa ya, banyak trap, banyak lubang dan juga licin. Ini yang menyulitkan kami. Jadi kami bener-bener ekstra pelan-pelan dan ekstra hati-hati di sini. Aduh, saya juga kelelahan. Sebenarnya saya mau istirahat karena emang sakit kepala juga sama seperti Udin ya kan. Cuma gak sepucat Udin lah. Udin lihat aja itu mukanya kayak kehabisan bensin. Let's go. Ini yang paling perlu diperhatikan ya ketika mendaki di ketinggian 2000 sampai 1000 itu apa? Ini pohon seperti ini. Ini pohon beri ya, yang mana batangnya ini terdapat duri-duri yang berpotensi menggores kulit kita gitu. Jadi saya rekomendasikan untuk menggunakan baju lengan panjang ya, agar terlindung dari duri-duri seperti ini. Ya. Dan kami beruntung ya karena beberapa hari ini tidak hujan. Karena lintasan ini kalau hujan itu licinnya minta ampun. Karena dulu kami pernah melewati ketika habis hujan, wih, gila itu. Ya, seperti yang dilihat. Itulah kenapa Argopuro ini menjadi gunung yang direkomendasikan untuk para profesional. Karena memang selain jalurnya panjang, kita dituntut untuk memang benar-benar survival di hutan Hyang ini. Dan jalurnya memang perlu ekstra hati-hati ya. Jadi untuk adik-adik barangkali yang nonton video ini, yang belum pernah merasakan mendaki gunung, atau masih hanya beberapa mendaki gunung saja yang tidak bekali sumber daya yang cukup, saya rekomendasikan untuk memakai jasa guide atau porter ya, jasa porter guide ya, untuk bisa menaiki gunung ini. Karena memang ini menyulitkan. Bahkan sekelas saya saja ini yang baru belajar, ini berkali-kali sudah terjatuh gitu. Dan di sepanjang jalur ini banyak pohon tumbang. Ini menandakan bahwa tanah liat di sini itu cukup rapuh, sehingga tidak bisa menahan beban yang terlalu berat. Nah, karena itu kita ketika badai ataupun hujan lebat, saya sarankan untuk berhenti dulu, jangan malah melanjutkan perjalanan. Karena berbahaya ya, potensi-potensi ada pohon tumbang itu terjadi. Jadi lebih baik jangan melanjutkan perjalanan dulu. Atau mencari tempat yang aman, diam dulu. Oke.
Lihat, kami juga kesulitan ini akibat pohon tumbang. Jadi kami cuma di sisa jalan kami cukup sempit. Kerepotan juga. Lagi-lagi jalannya cukup terjal ya. Ya, itu tekniknya ya. Apabila terdapat jalur yang agak berpotensi licin, usahakan dibuat dengan tekstur kasar seperti itu agar enak dipijak gitu. Nah, ini dia ya. Bagi yang belum pernah mendaki gunung sini, harap kita itu mengajak teman ya, atau minimal 2 orang ya, agar bisa menjaga-jaga satu sama lain seperti ini. Jadi kalau sendiri, saya rasa saya tidak merekomendasikan untuk pergi sendirian ke sini. Nih, kami berada di ketinggian 2.768 meter dari permukaan air laut. Dan ternyata kami masih belum lolos dari fase kritis ya, mengenai jalur ya. Ini jalurnya masih didominasi oleh turunan yang membuat kami harus ekstra hati-hati, yang rawan, yang berpotensi membuat kami terjatuh. Mungkin selepas ini kami akan masuk ke dalam vegetasi hutan tropis ya. Tuh. Jalur ini namanya Gunung Rangka. Ya, kami sudah tiba di jalur aman ya, jadi turunannya sudah minim. Ini sudah biasa ya, bisa dilihat di sana. Kayaknya tidak lama lagi kami akan sampai di Cemara 5 kalau nggak salah. Ini kami tiba di jalur yang super ngeselin teman-teman. Jadi banyak sekali rumput ilalang yang melintang di tengah jalur, menyulitkan kami nih. Ini luar biasa ya. Setelah kami turun, ternyata kami bertemu dengan teman-teman juga dari Pasuruan. Ini sangat luar biasa bagi saya juga. Keren sekali ya. Ini kebetulan sekali, saya beruntung bisa bertemu beliau-beliau ini ya. Nah, oke, nampaknya kami sudah akan sampai ya. Nah, ini dia tujuan kami, Cemara 5 ya. Kami sudah tiba di Cemara 5.
Kami istirahat sejenak untuk makan siang ya. Tapi kayaknya makan siangnya terlambat. Ini makan sore. Sekarang pukul 16.36 atau setengah 5 dan berada di ketinggian 2.500 meter dari permukaan air laut. Nah ini. Nah. Ini ketinggiannya sama dengan Rawa Embi ya. Oke. Oke, kami akan istirahat dan makan sore dulu di sini. Ngomong sama itu tidak diperhatikan ya anak-anak. Tadi ngomong terus dia ngomong apa? Dia cuma iya tidak mungkin dibawa. Oke, ini itu dia ya Gunung Argopuro nampak dari kejauhan dan juga Puncak Hyang. Oke. Ini waktu sudah gelap. Bisa dilihat di sana. Ini baru selesai dan turun dari Cemara 5 dan melanjutkan perjalanan menuju ke Danau Taman Hidup. Dan ini kebetulan dan ini waktu sudah menunjukkan pukul hampir setengah 6 dan matahari sudah tenggelam. Jadi kami tidak bisa mendokumentasikan secara rinci tentang jalur dari Cemara 5 menuju ke Danau Taman Hidup. Bisa dilihat teman-teman. Ini malam hari dan sekarang pukul 18.50 ya, hampir pukul 7. Dan suhu di sini mencapai 23 derajat Celcius. Kami berjalan di tengah-tengah hutan lumut ini. Ini baru masuk hutan lumut. Seperti ini. Iya. Oke, hati-hati teman-teman. Dan bisa dilihat di sini pohonnya besar-besar ya. Di area camp sedang membuat api unggun ini teman-teman. Jadi camp kami sederhana ya, hanya seperti ini saja. Jadi di hutan bisa dilihat hanya bivak. Pagi yang sedikit berkabut di Danau Taman Hidup. Setelah tertidur nyenyak di bawah naungan pohon-pohon raksasa di hutan lumut, kami disuguhi pemandangan yang membuat pagi ini serasa syahdu. Sedikit kisah tentang Danau Taman Hidup. Danau ini dipercaya menjadi tempat bermainnya penguasa zaman dahulu, yaitu Dewi Rengganis yang merupakan sosok dewi yang punya pengaruh besar di Pegunungan Hyang. Selain terletak di antara lebatnya hutan lumut, banyaknya versi cerita tentang hubungan Dewi Rengganis dengan danau ini menjadikan danau ini terkesan sangat mistis. Tapi terlepas dari itu, danau ini menawarkan keindahan dan menjadi salah satu ikon di Pegunungan Hyang atau di Pegunungan Argopuro ini. Seperti yang dilihat ya, di belakang saya ini adalah Danau Taman Hidup yang menjadi salah satu ikon di Gunung Argopuro ya. Danau ini bisa dijumpai ketika pendaki lewat
jalur Bremi ke puncak Argopuro atau dari Baderan lintas ke Bremi. Jadi bisa menjumpai danau taman hidup ini. Selesai sudah perjalanan kami di Pegunungan Hyang Argopuro ini. Dari sini, kami tutup dokumentasi pendakian Gunung Argopuro ini mengingat waktu kami tidak banyak untuk segera turun ke base camp Krucil. Sampai ketemu lagi di agenda berikutnya. Kami segenap tim Alam Hijau Official mengucapkan salam sejahtera dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kami sarapan pagi ya, sebelum melanjutkan perjalanan untuk menuju ke base camp pulang. Sarapan ini kami langsung turun menuju ke base camp Bremi ya, yang berjarak mungkin sekitar 3-4 jam. Wah, mudah-mudahan kami lebih cepat dari itu ya.